Oki Setiana Dewi di rumah. Engkau wanita syurga, bak permata berharga, berbinar indah dalam kesucian jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, terkhusus sahabat-sahabat perempuan, para muslimah dimanapun berada, kita semua pasti ingin beribadah di bulan suci Ramadan selama 30 hari full. Semuanya ingin seperti itu. Tapi apa dayalah kita, karena kita adalah seorang wanita, pasti ada dalam waktu 1 bulan atau 30 hari yang kita tidak berpuasa karena kita mendapatkan menstruasi atau haid yang biasa kita sering ucapkan. Lalu pertanyaannya akhirnya muncul, kalau misalnya haid tidak boleh melakukan beberapa ibadah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Dan apa ibadah yang tidak boleh itu? Tentu saja ibadah-ibadah yang tidak boleh dilakukan ketika kita haid, apalagi di bulan suci Ramadan, pastilah adalah salat, puasa, dan juga tawaf sebetulnya. Puasa, ketika kita sedang haid, teman-teman sekalian, kita tidak boleh puasa, tapi kita harus qadha, harus kita ganti di hari-hari lain setelah bulan Ramadan. Oleh karena itu, biasanya para muslimah yang shalihah biasanya akan sangat cermat dan akan sangat teliti menghitung kira-kira berapa ya hari yang saya tidak puasa, supaya bisa diqadha atau diganti di hari-hari lainnya. Itu menjadi perhatian penting untuk para muslimah yang shalihah, sehingga kita tidak lupa dan tidak mengira-ngira berapa hari ya yang saya tidak puasa, berapa hari yang harus saya ganti, atau berapa hari yang harus saya bayar hutang. Tapi kalau lupa bagaimana ya? Misalnya teman-teman lupa 3 hari atau 5 hari atau 7 hari atau 10 hari, maka teman-teman harus terus mengqadha puasa tersebut sampai teman-teman yakin bahwa teman-teman telah membayar seluruh hutang puasa. Kemudian ibadah berikutnya yang tidak boleh dilakukan pasti sholat. Berbeda dengan puasa, yang kalau kita berpuasa kita harus qadha, harus kita ganti hutang puasa tersebut di hari lainnya pas ke bulan Ramadan. Kalau sholat, kita tidak boleh sholat, tentu saja tidak ada qadhanya. Dan juga tidak boleh untuk tawaf ketika teman-teman berada di sekitar Ka'bah atau di Masjidil Haram. Hal ini terjadi ketika di zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu Siti Aisyah radhiyallahu anha melaksanakan ibadah haji, namun mendapatkan haid, mendapatkan menstruasi, dan kemudian beliau menangis. Dan Rasulullah SAW menenangkan beliau bahwa ini hal yang terjadi kepada setiap wanita. Boleh melakukan ibadah lainnya. Di ibadah haji ini yang tidak diperbolehkan adalah tawaf. Begitu teman-teman. Tapi tentu saja selain dari 3 hal tersebut, selain sholat, selain puasa, selain tawaf, tentu ibadah-ibadah lainnya boleh dan sebaiknya kita kerjakan. Apalagi di bulan suci Ramadan yang Allah melipatkan begitu banyak pahala-pahala untuk diri kita. Kita tidak mau jadi orang yang penuh dengan kerugian karena tidak menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Maka yang bisa kita lakukan apa ya? Banyak. Di antaranya adalah misalnya baca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan kepada kita, sahabat semua, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kita pastinya ingin menjadi sebaik-baik orang tersebut, apalagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Apalagi kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW setiap bulan suci Ramadan selalu tadarus baca Al-Qur'an bersama dengan malaikat Jibril. Jadi hendaknya setiap orang yang paham bahwa bulan Ramadan bulan Quran, Rasulullah sering baca Quran, bahkan para salafus salih, orang-orang salih, sahabat, semuanya mengkhususkan diri untuk senantiasa membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kita juga nggak ingin ketinggalan pahala untuk membaca Al-Quran tersebut. Maka untuk wanita haid, teman-teman sekalian, boleh kok baca Al-Quran, tapi tentu saja kalau dengan mushaf, kalau kita haid, kita tidak boleh memegang mushafnya secara langsung, kecuali teman-teman pakai sarung tangan atau pakai kain pembatas yang kira-kira tidak menyentuh mushaf secara langsung. Maka solusinya apa? Solusinya adalah teman-teman bisa baca Quran terjemah misalnya, atau Quran yang ada tafsirnya misalnya. Teman-teman masih bisa membaca Al-Quran. Apalagi teman-teman yang sudah hafal Al-Quran, bisa dengan mudah murojaah
atau mengulang-ulang kembali hafalan Al-Quran sambil mengajak temannya atau partnernya agar mendengar atau menyimak bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran tetap terus berjalan, apalagi di bulan suci Ramadan. Dan berikutnya teman-teman sekalian, selain Al-Quran, apalagi ya ibadah yang bisa dilakukan oleh wanita haid? Banyak, antara lain adalah beristighfar sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lidah kita ini, lisan kita ini tidak pernah berhenti dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, 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 sebanyak-banyaknya. Atau doa meminta ampun yang telah diajarkan Rasulullah di hadis-hadis lainnya, silakan untuk dipraktekkan. Teman-teman tahu tidak bahwa pernah ada sebuah kejadian, ada seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri, dan orang ini mengatakan, wahai Hasan Al-Basri, tolong saya ini kekurangan rezeki, saya ini orang yang miskin, saya ini nggak punya harta yang banyak, apa solusinya? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, berbanyak istighfar. Kemudian orang kedua datang, wahai Hasan Al-Basri, saya ini mengalami kekeringan yang sangat luar biasa, saya tidak panen sama sekali, kering kerontang semuanya, kemarau yang berkepanjangan, apa yang harus saya lakukan? Maka Hasan Al-Basri pun menyebutkan beristighfar. Dan juga ada orang yang ketiga datang lagi kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, saya tidak punya anak, apa yang harus saya lakukan? Maka Hasan Al-Basri pun mengatakan beristighfar. Nah teman-teman sekalian, tahu tidak bahwa ternyata Hasan Al-Basri mengatakan hal tersebut karena teringat dengan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Yakni, saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا, yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau mengamalkan perbuatan amal saleh misalnya pada saat haid, salah satunya adalah bisa dengan memperbanyak beristighfar. Istighfar juga luar biasa sekali karena pernah terjadi juga di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, teman-teman sekalian. Jadi beliau entah kenapa tiba-tiba ada keinginan ingin keluar dari negerinya, ingin pergi ke Irak, ingin pergi ke Basrah, tidak tahu kenapa. Dan tidak tahu siapa yang membuatnya ingin sekali pergi ke Basrah tersebut. Sampai akhirnya di Basrah dan beliau berada di masjid. Beribadah di masjid sampai akhirnya masjid tersebut ditutup, dikunci. Dan beliau tidak boleh untuk tidur di masjid tersebut oleh penjaga masjid. Maka beliau diusir dari masjid itu. Di zaman dulu tidak ada foto sehingga orang-orang tidak tahu bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah seorang ulama besar. Akhirnya ada seorang penjual roti yang miskin yang tinggal di sekitar masjid itu, teman-teman sekalian. Dan beliau kasihan dengan bapak tua ini. Maka penjual roti yang miskin itu mengatakan, wahai bapak tua, ayo tidur saja di rumah saya pada malam ini, sehingga engkau bisa beristirahat dan keesokan harinya engkau bisa melanjutkan perjalananmu. Kemudian akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun tidur di rumah penjual roti yang sangat miskin itu. Dan ketika Imam Ahmad bin Hanbal ingin beristirahat, Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan apa yang dilakukan oleh sang penjual roti. Jadi beliau, sang penjual roti itu, membuat roti, mulai dari membuat adonannya, meletakkan telur, tepung, dikocok dan sebagainya. Semuanya tidak lepas dari apa yang keluar dari mulut sang penjual roti, yakni senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini menarik perhatian dari Imam Ahmad bin Hanbal, sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya kepada orang tersebut, engkau melakukan ini sejak kapan? Sejak 30 tahun, setiap hari senantiasa beristighfar, begitu katanya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, lalu apa yang kau dapatkan dengan istighfar tersebut? Maka orang tersebut pun mengatakan, aku menemukan bahwa apapun yang aku minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali satu saja, yakni aku ingin sekali bertemu dengan ulama yang sangat luar biasa namanya Imam Ahmad bin Hanbal, tapi aku miskin, tidak mungkin pergi ke negerinya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun bertakbir, teman-teman sekalian, bertakbir dan memeluk
penjual roti tersebut dan mengatakan, dengan istighfarmu membawa aku, Imam Ahmad bin Hanbal, untuk bertemu denganmu. Jadi ternyata ibadah salah satunya adalah beristighfar yang kita anggap sangat mudah, ternyata membawa efek yang sangat luar biasa loh untuk kita teman-teman sekalian. Jadi waktu haid boleh kita untuk memperbanyak istighfar atau zikrullah yang lainnya, berzikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Terserah teman-teman boleh berzikir atau hanya Allah Allah Allah, boleh, untuk kita mendapatkan pahala yang sangat banyak di sisi Allah. Lisan itu kita tidak bisa kering dengan zikir. Lisan yang harus kita lakukan adalah lisan yang senantiasa basah dengan zikrullah. Kemudian selain baca Quran, zikrullah, memperbanyak istighfar, apalagi yang bisa kita lakukan untuk para wanita haid? Banyak. Salah satunya adalah baca buku. Teman-teman bisa baca buku agama, atau mungkin bisa baca buku politik, buku sosial, ekonomi, psikologi, atau apapun yang teman-teman suka, atau yang menurut teman-teman penting untuk diketahui. Membaca buku sangat penting sekali teman-teman sekalian. Membaca buku itu membuat kita, seperti kita tahu bahwa membaca buku adalah jendela dunia. Kita bisa tahu banyak hal lewat baca buku, termasuk juga ayat yang turun pertama kali, Iqra. Kita disuruh membaca. Kemudian manfaat baca buku adalah melatih kita untuk berpikir kritis, membuat kita menjadi orang yang menganalisa, dan membaca buku menambah kosakata juga untuk kita sebenarnya, sehingga membantu kita untuk menyampaikan pendapat-pendapat atau apa yang ada di pikiran kita dengan bahasa yang lugas kepada orang lain. Dan tentu saja dengan itu kita menjadi lebih percaya diri. Kemudian membaca buku membawa manfaat yang sangat banyak. Misalnya kita lebih terstruktur dalam berbicara karena terbiasa melihat kata-kata yang terstruktur di buku. Atau bagi teman-teman yang tidak suka baca buku, boleh kok untuk mendengar ceramah-ceramah di YouTube misalnya, atau di Instagram, atau di online lainnya, silahkan. Yang penting adalah terus menambah informasi kepada diri kita sehingga tidak menyia-nyiakan Ramadan. Jadi jangan kita habiskan, jangan mentang-mentang kita haid kemudian kita pada akhirnya tidur terus-terusan dengan dalih tidur adalah sebagian daripada ibadah. Tidur memang ibadah, tapi kalau niatnya adalah untuk menguatkan badan supaya kita bisa banyak ibadah. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung dari niatnya. Tapi kalau malam sudah tidur, pagi ia bangun sebentar, siang sampai sore tidur lagi, maka apa yang bisa dinilai sebagai sebuah ibadah teman-teman sekalian? Jangan jadi orang yang malas di bulan suci Ramadan. Jangan menjadi orang yang malas dengan dalih dan haid, sakit perut, malas nggak bisa ngapa-ngapain. Lawan itu, paksakan untuk terus beribadah. Dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindari dari rasa malas tersebut. Doanya banyak. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatit dain wa qahri rijal. Nah, doa itu salah satunya adalah agar kita minta kepada Allah dihindarkan dari rasa malas. Nah, begitulah beberapa tips untuk teman-teman semua, khususnya para akhwat yang salihah, supaya ketika haid teman-teman semua masih bisa produktif, masih bisa melakukan amal-amal salih lainnya, atau mungkin memasak-masak untuk mempersiapkan buka puasa atau memberikan orang makanan berbuka puasa, atau mungkin menulis, menghasilkan satu karya. Teman-teman bisa lakukan apa saja, yang jelas berburu amal salih, berburu pahala, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Insya Allah kita tidak termasuk orang yang merugi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau wanita syurga, bak permata